Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Adapun peta konsep dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu tentang definisi TIK, berbagai macam peralatan TIK, sejarah TIK dan perkembangannya, peranan TIK di berbagai bidang, serta manfaat dan kerugian TIK. Untuk pertama, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima. Menurut para ahli yaitu Heck dan Ken tahun 96, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan data. Menurut Martin, pada tahun 1999, teknologi tak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, dan software saja, tetapi mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Sedangkan menurut Williams dan Sauer, teknologi informasi yaitu penggabungan komputasi, yaitu maksudnya komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi dan komunikasi sering disingkat dengan TIK atau ICT, Information and Communication Technology. Berikutnya, berbagai macam peralatan teks. Pada zaman tradisional, pada masa kuno, media komunikasinya yaitu berupa asap, prasasti. Sedangkan pada saat modern ini kita telah mengenal telegraf, yaitu alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Berikutnya ada telepon. Tentu kita sudah tahu apa itu telepon, yaitu peralatan yang merubah suara menjadi energi listrik dengan mengirimkannya melalui kabel. Dan sebaliknya mengubah energi listrik dari kabel jaringan telepon menjadi suara. Berikutnya televisi yang merupakan penerima informasi yang berupa gambar yang secara langsung dapat mengirimkan sinyal elektronik melalui kabel serat optik atau dengan gelombang elektromagnetik. Berikutnya handphone, yaitu telepon genggam yang merupakan gabungan dari teknologi telepon dengan teknologi radio yang bersifat nirkabel atau wireless. Maka telepon tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi bergerak. Radio merupakan alat yang sangat penting sejak ditemukan untuk mengirimkan pesan suara dari jarak jauh. Radio adalah alat yang dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pocket PC. Alat ini tergolong yang paling modern di antara alat-alat yang lainnya, yang banyak dimiliki oleh kalangan atas. Kemudian Pocket PC juga sering disebut sebagai komputer mini karena bentuknya yang kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya, LCD proyektor yang berguna untuk penyampai informasi dengan cara menampilkan informasi tersebut dalam sebuah persentase di layar, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih menyenangkan. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh penggunanya.
internet kependekan dari Interconnected Network atau jaringan komputer yang saling terhubung dengan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Yang kemudian menghindari pemakaian telepon seluler atau pocket PC yang berfitur canggih agar anak-anak di bawah umur dan kita lebih bisa mengawasi penggunaan telepon seluler. Yang berikutnya perlunya kewaspadaan terhadap tayangan televisi, kemudian perlunya kewaspadaan kita terhadap penggunaan komputer, dan memperbanyak membaca buku yang bersifat edukatif, serta memperbanyak aplikasi komputer yang bersifat mendidik, dan harus bisa kita mengatur waktu antara berada di depan komputer. Gunakan waktu se-efektif dan se-efisien mungkin. Sekian pada bab ini penjelasan tentang mengenal teknologi, informasi dan komunikasi.